nanti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau di sini ada salam gubuk apung gitu ya. Gimana salamnya gini? Salam gubuk apung. Salam gubuk apung. Oke. Maknanya apa, Pak Ji? Di sini itu berguru kepada masjid di Makkah, ada Masjid Apung ya. Yang terkenal di bawahnya gelombang laut, di atasnya ada masjid. Nah, di sini itu ada ilalang, kalau ketiup angin tuh bergelombang. Makanya bikin saung ya, saung apung. Biasa supaya respon. Makanya alhamdulillah nih diurut nih gara-gara saung apung. Saya sebenarnya mancing ke situ arahnya. Hadirin sekalian yang ada di rumah, di samping ini adalah Pak Ustadz, muridnya Bapak Haji Abu Dada. Kebetulan Pak Haji Abu Dada tuh naik hajinya bersama-sama dengan saya. Saya di Mahbajin, beliau di mana, janjian di sini mau ketemu, di sana alhamdulillah kagak ketemu. Ini pengalaman, makanya saya berkesan sekali ketika ketemu Ustadz. Ternyata Ustadz dengan Pak Haji Abu Dada begitu mengenal lebih dekat. Oleh sebab itu pertanyaan pertama ya, sebelum Masjid At-Taqwa ya, pertanyaan dulu, bagaimana menurut Bapak Ustadz? Yang tahunya kan Pak Ustadz Jenggot terkenalnya ya. Padahal mah Pak Ustadz Samin, nah Samin apa Sam? Pak Ustadz Samid ya, gitu. Padahal mah, tapi ngetrennya Ustadz Jenggot. Nggak apa-apa. Oh sebentar dulu, mengenai baju dulu deh. Kok bajunya hijau? Kayak pesulap ini, pesulap Marcel yang merah itu ya? Apa sama idenya seperti itu? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kameranya ini, Pak Ji. Iya, kameranya yang itu. Saya harus lihat kamera. So, kalau kata mentor saya, kalau ente syuting harus jadikan kamera itu seperti musuh, ente liatin aja itu. Padahal orangnya di sono. Iya. Itu kata mentor saya gitu. Betul, bagus. Pertanyaan pertama tadi terkait tentang baju, ya. Baju dan nama ya. Sebelum ke nama tadi baju dulu. Nah, baju gini sebenarnya. Baju itu alhamdulillah dalam dakwah itu memang Ustadz itu harus lebih baik ketimbang jamaah bajunya. Terus saya diajarkan oleh guru-guru saya yang di panggung itu, ente Ustadz, kalau ente pengen dihargain, maka ente harus menghargai majelis. Gitu. Kalau ente pengen bagus, maka ente harus pakai pakaian yang bagus. Dalam dunia seni begitu memang. Begitu. Jadi kalau dalam satu hadis kan begini, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menghormati maka tidak akan dihormati. Saya dalam rangka menghormati acara, dalam rangka menghormati majelis, dalam rangka menghormati sahibul bait, maka pakailah pakaian yang terbaik. Tapi unik desainnya, nggak ada yang ditiru kayaknya, belum pernah saya nemukan model. Jadi begini Pak Haji, kebetulan ini saya promosi aja nih ya. Ini desain sendiri ya, nggak apa-apa, sekalian promosi ya, desainnya ya. Jadi saya itu punya desainer. Oh, itu rahasianya. Khusus desainer saya, kebetulan saya tergabung desainernya dengan Ustadz TV semua. Ustadz Suki Al-Buhuri, dan Ustadz Pantun. Pokoknya Ustadz yang ada di TV itu ngambil bajunya di satu desainer itu. Namanya, boleh nggak nyebut nih? Boleh sekalian promosi. HRM Collection. Yang mau pesen juga nggak apa-apa. Ya, yang pesan boleh di nomor Ustadz langsung ya. Biasa di kolom komen. Ya, tapi harganya naik dikit. Ya. Karena ada ongkos komunikasi. Oke, betul. Jadi, saya juga dapat jatah nanti. Atau misalkan Pak Haji, Bapak Kepala Sekolah, kemudian para guru-guru di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat lah kasar begitu, mau pesan order boleh Pak Haji. Boleh. Karena dia desainer itu apa aja yang dibuat. Tapi khusus memang beliau itu skillnya, ahlinya itu di baju-baju pentas. Alamatnya Bekasi ya. Alamatnya Bekasi. Jadi nanti insya Allah kalau misalkan mau silakan. Alhamdulillah baju kostum ini bukannya sombong Pak Haji ya. Hadus bin Ni'mah. Unik. Iya. Saya nggak pernah pakai baju yang sama dengan jamaah alhamdulillah. Jadi kalau pakai baju itu pasti beda. Selain warna hijau ada nggak? Ada merah, ada kuning, ada biru, ada putih, ada coklat. Kalau Marcel kan merah, kalau ini mau jadi apanya? Serba warna-warni berarti ya? Jadi saya itu dipanggil sama teman Habib saya namanya Samsat.
selain ujeng itu juga samsat. Apa itu? Bukan artinya samsat yang tukang kita tempat bayar pajak, bukan. Oh, bukan. Ya. Tapi samsat itu Samit Saputra. Nah, jadi Artinya? Ustadz Samit Saputra atau Ustadz Jenggot dipanggilnya. Hmm. Kostumnya memang selalu beda, nggak pakai koko yang putih, minum polos biasa. Punya karakter tersendiri. ciri sendiri, ya, gitu. Tapi ada hubungannya dengan Pak Haji Abu Dada. Saya Haris bin Nikmah, beliau pernah dan beliau menjadi guru saya yang terbaik dalam hidup saya. Oh, sempat jadi gurunya ya. Tahun berapa itu? Tahun 2000-an sampai 2002 beliau. Ustaz sekarang usia berapa, Tad? Saya baru 17 tahun. 17 tahun ya. Saya baru sekitar 39-40. Ya, tergolong muda ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan ya. Kemudian jenjang karirnya itu kan sering muncul di televisi. Ya, banyak siswa-siswa yang sudah mengenal di acara apa gitu. Awal mulanya itu kan di Masjid At-Taqwa ya. Betul. Gimana sih sejarahnya sampai dari At-Taqwa itu banyak orang sukses tuh? Iya, mungkin kita harus bernikmah, Pak Haji. Anak santri itu diajarkan bagaimana kemudian dakwah di masyarakat. Bahkan Abu Ya almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Nurul Anwar, beliau pernah menyampaikan kepada santri-santrinya ketika saya masih jadi santri, dia mengatakan, ente mau jadi di masyarakat, kalau mau sukses siapin dari sekarang. Bukan nanti pas sudah keluar dari pesantren baru ente nyiapin. Jadi sejak di dalam pesantren saja sudah Disiapkan. Sudah Makanya di disiapkan. masyarakat kita kan itu nahdhiyin rata-rata kebanyakan ya. Maka di sana diajarkan tahlil harus hafal. Ratibul haddad harus hafal. Al-Barjanji itu rawi Al-Barjanji, karena kita pesantren pakai Al-Barjanji, maka dihafalin juga Al-Barjanji. Jadi banyak hafalan-hafalannya ya. Dan saya di pesantren alhamdulillah waktu itu lomba hafalan rawi juara 2. Wih, mantap. Inilah hadirin sekalian. Jadi kalau ingin jenjang karir itu jangan instan, harus jauh-jauh hari. Tapi topiknya kali ini kita lebih memfokuskan diri kepada ketauladanan Pak Haji Abu Dada sebenarnya. Karena Bapak tadi Pak Ustadz berbicara bahwa Pak Haji Abu Dada itu orang yang tidak suka marah satu-satunya. Kemudian di kalangan para kepala sekolah juga semuanya mengagumi bahwa beliau itu adalah sosok tauladan. Bagaimana kalau menurut Ustadz itu pertama kali di Masjid At-Taqwa itu deretan dia yang boleh dikatakan seusia kali ya waktu itu, siapa saja itu di sana? Beliau itu termasuk senior, Pak. Senior ya. Jadi beliau itu memang tampaknya muda tapi beliau senior. Muda karena semangatnya yang gigih, walaupun sibuk sesibuknya beliau, beliau tetap hadir dalam kegiatan mengajar. Ini luar biasa. Karena saya tahu juga beliau kan sibuk sebagai kepala sekolah di luar, tapi beliau tetap mengajar di pondok pesantren. Iya, katanya selama jadi kepala sekolah dia tetap mengajar ya. Tetap itulah. Makanya kalau misalkan saya ingat beliau, ingat ada satu makalah Arab yang sangat terkenal. Kata makalahnya itu manjada wajada. Ingat yang diplesetin Pak Haji. Apa itu? Janda wajah. Jangan diplesetin. Beda dengan Ustadz ya. Ya kalau serius-serius terus yang dengernya juga kita santai itu. Manjada wajada itu bahasa Arab yang maknanya siapa yang bersungguh-sungguh, jada itu bersungguh-sungguh ya, pasti dia akan berhasil. Jadi seorang figur yang saleh, guru kita almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Abu Darda, saya mohon izin saya panggil beliau Kiai Haji. Iya Haji ya, karena betul. beliau Layak. saya rasa sudah layak. Layak, mendapatkan betul. Ya, karena murid-muridnya aja sudah banyak banget yang sudah jadi orang gitu. Apakah beliau tidak pantas? Pasti beliau lebih pantas dibanding murid. Waktu beliau meninggal juga, alhamdulillah itu masjid penuh. Benar. Masjid At-Taqwa ya. Betul. Apakah semua orang-orang lulusan dari At-Taqwa itu selalu mengabdi di sana walaupun dia tugas dimanapun seperti Pak Haji Abu? Pak Haji Abu kan tugas dimanapun walaupun sejauh itu tetap dia ngajar di sana. Apa seperti itu? Betul. Jadi ada satu kebanggaan yang luar biasa ketika santri itu diminta untuk mengabdi di pesantren.
kebanggaan. Itu diminta ya. Betul. Bukan setiap orang yang dari sana walaupun tidak diminta aktif enggak. Jadi memang orang-orang pilihan. tertentu, pilihan. Makanya beliau itu orang-orang pilihan. Berarti Pak Haji Abu Dada itu adalah orang pilihan. Nah, gini Tad, Ustadz itu begitu muncul sekarang langsung terkenal sebagai Ustadz Jenggot itu sebenarnya awal mulanya gimana sih jenjang pertama sampai meledak gitu? Awal mula. Jadi gini Pak Haji, saya itu dulu cuma guru ngaji kampung. Asalnya. Jadi santri saya itu dulu sampai 100-an lebih ngajar di rumah. Dari Bukan di Atakwa, beda lagi. Bukan. Ini Punya di rumah. pribadi. Di rumah nih. Oh, Kalau di rumah pribadi. Atakwa itu saya mengabdi itu 3 tahunan. Saya Sempat diminta, juga ya. wallahi saya pengen dulu pesantren selesai kemudian saya berangkat ke Mesir. Wallahi, saya pengen berangkat ke Mesir. Kejadian. Nah, entar dulu saya. Udah penasaran. Jadi saya itu dipanggil sama Abu Ya almarhum Kiai Haji Nurul Anwar. Panggil ke rumah Abu Ya. Di antara ratusan santri yang dipanggil saya, alhamdulillah. Insya Allah saya tidak mengurangi dan tidak menambahkan cerita ini. Jadi ketika saya dipanggil langsung ditanya, Mit, ente mau ke Mesir? Ditanya begitu saya sama Kiai. Saya sebagai seorang santri ditanya sama Kiai begitu, mau. Ya siapa yang tidak Nggak ada yang mau. Kemudian anak murid nggak mau, pasti mau. Apalagi ya cita-cita saya dari dulu nilai umum boleh jelek, tapi nilai pesantren haram buat saya jelek. Kan ijazah itu ada 2 Pak Haji. Kan di pesantren itu. Yeah. Ada ijazah umum, sekolah biasa tuh, MA itu madrasah aliyah, kemudian ada ijazah pondok yang namanya syahadah. Nah, target saya di syahadah. Kenapa? Karena prinsip saya ketika saya mondok, maka saya harus menguasai ilmu kepondokan semuanya. Kalau umum ngikutin. Dan itu juga kenapa saya begitu, karena biasanya begini, kalau kita kejar akhirat dunia ngikutin. Ada cerita gini Pak Haji. Jadi panjang, boleh nggak cerita? apa-apa. Jadi cerita gini, ada seorang anak murid ya, disuruh liatin gurunya. Tong, kasarnya begitu ya, ini orang Betawi kan ya. Iya. Tong, lo liatin gua nih, kan guru ngomong sama murid tong aja kan begitu. Iya guru, ini gua mau beli kambing nih ya. Ya udah guru sana dah. Ya, ikutin sama muridnya. Tuh kan. Gua beli kambing dapat tali. Sekarang lu gua suruh, lu beli tambang. Lagi dikasih duit kan 10.000 beli tambang. Terus pulang ketika beli tambang ditanya sama gurunya, kok lu beli tambang kagak dapat kambing? Gua kok beli kambing dapat tambang? Kan begitu tuh. Gurunya bingung. Iya guru, lah kan ngasih cuma cepat. Masa dapat kambing kan begitu. Inilah dunia dan akhirat. Tong. Kalau lo kejar akhirat, dunia lo ikutin. Insya Allah dunia ngejar lo, Tong. Sebentar dulu Tad. Tapi dari segi penyampaian kayaknya Ustadz itu gaya-gayanya itu seperti gaya seseorang ya. Kita tonton dulu videonya ya. Kayaknya ini ada seseorang yang kayaknya mirip-mirip suaranya, kemudian gaya bicaranya. Coba. Satu Muharram ini maka yang pelit, yang rumput kelahiran, yang pantat kuningan hilangkan, maka perbanyak sedekah. Bicaranya ya. Sekalian kita mengamati Ustadz berceramah. Yang kemarin bocah perempuan pakaian adanya 7 tahun dipakai sampai kayak lepot, besok habis hijrah maka dibuang pakaian yang itu. Paham ini paham. Ini mah kadang-kadang mohon maaf ya cowok kalau udah melihat cewek yang begitu naik motor nih, cowok naik motor di belakang, cewek yang di depan pakaian adanya dipakai. Oke, Tad mirip dengan Ustadz Kiai Habib Rizik kayaknya. Persis deh. Mudah-mudahan. Amin ya Allah. Karena beliau salah satu guru terbaik saya, inspirasi saya. Oh, inspirasi dia. Di rumah saya itu di majelis saya ada foto beliau. Saya bikin Kurang keras kayaknya Tad bicaranya Tad. Oh iya. Harus begini ya. Gimana Jadi di rumah saya itu ada foto beliau. Pokoknya sampai sekarang. sampai hari ini. Oh, alhamdulillah. Foto beliau bukan dari ukuran 4R bukan. Besar di tembok saya Nyetak sendiri. cetak sendiri. Oh.
Di sana ada 3 inspirator buat saya, Pak Haji. Satu. Yang pertama, almarhum Almarhumah Kiai Haji Nur Ali. Oh iya, Nur Ali Bekasi ya, pahlawan Bekasi Karena ya. beliau menginspirasi saya dan beliau sudah membuktikan perjuangannya sampai jadi kampung santri di Ujung Harapan sekarang. Kampung santri Iya. itu. Beliau itu Iya, sekarang Haji Nur Ali. kampungnya nggak terkenal RT berapa, tapi yang terkenal musolahnya apa. Pak Haji cari Yang alamat. itu kurang terkenal, tapi yang terkenal pahlawan nasionalnya Kiai Haji Nur Ali mah ya. Betul. Jadi beliau itu membentuk kampung santri dan terwujud sampai hari ini. RT di sana kurang maksimal perannya, tapi ketua musola yang maksimal perannya. Kayaknya di dunia ini baru satu nih ada yang peristiwa seperti ini ya. Betul. Nggak ada lagi tempat lain. Kalau cari alamat di sana, masyarakat taunya musola apa Pak orangnya gitu. Bukan RT berapa. Nggak kenal RT Tapi berapa. ada saingan. Gimana? Tadi kan di sana RT nggak dikenal, Iya. tapi yang dikenal adalah musolanya ya. Iya. Di dunia ini ada satu saingan itu, diantaranya adalah sekolah gubuk apung. Masya Allah. Nggak ada di manapun, Nggak ada. di sini. Ini cuma one in the world. Iya. Kalau SMA Bekasi 1 2 3 banyak ya kan. Iya. SMA Bandung, SMA 9 banyak. SMA gubuk apung kayaknya kagak ada deh. Dilanjutan yang tadi kan. Yang kedua, selain beliau itu Almarhum Kiai Nur Ali, dan yang keduanya adalah Hadratus Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Asis dari Nahdlatul Ulama. Sebentar dulu Tat, ini dengar katanya ada yang ngasih minuman. Ini Oh, minuman Mas. Ustaz, ini minuman Ustaz. Iya. Oke, minuman Ustaz. Oke, ke Ustaz. Iya. Harus sama katanya kalau Terima minum ya. Terima kasih, Masya Allah. Mangga, silakan. Nah, ini juga Sponsor Pak Haji. harusnya mah ditutup aja nih. Harusnya mereknya dicabut dulu. Apa-apalah. Nggak Tadi apa-apa. dia melihat podcast kita, besok langsung datang ke sini. Iya. Nih, Le Mineral. Dapatkan Le Mineral demi kesehatan kita di sini saja. Tat, tapi ada iklan khusus, Tat. Ada iklan khusus. Nah ini, kalau Ustadz pergi ke Bandung lewat Tangkuban Perahu, di kiri kanan itu ada pohon pinus. Iya. Di bawah pohon pinus itu banyak sekali pohon kopi yang pendek-pendek, Oh, iya. yang aman bagi jantung. Itu namanya kopi Arabica. Ya inilah kopinya. Ini kenang-kenangan buat Ustadz. Masya Allah. Ya. Jazakallah, Pak Haji. Terima kasih. Ini boleh saya iklanin sekarang. Anda ingin sehat, Anda ingin bugar, stamina Anda kuat di ranjang. Maka jangan tinggalkan kopi. Waglo. Waduh. Di belakangnya, di sampingnya ada NKRI. Siapa kita? NKRI. Siapa kita? NKRI. Itu saya ambil dari kebiasaan saudara kita di Bangsal. Gitu ya. Subhanallah. Ini mantap kopinya. Insya Allah nanti Oke. kalau misalkan ada banyak boleh juga Pak Haji. Oke. Langsung pesen di bawah. Ruang komen. Order. Barangkali hadirin sekalian, karena ciri khas podcast kita itu pendek tapi bermakna. Nah, ini pesan-pesannya sudah banyak. Mungkin ini adalah podcast yang terpanjang. Demikian barangkali Pak Ustadz ada pesan-pesan terakhir. Oh, pesan-pesan terakhir. Bukan pesan terakhir ya. Iya, Amanat deh. statement closing. Statement closing. Iya. Closing statement ya. Iya, Oke. betul. Baik, saya mungkin menyampaikan kesimpulan aja dah. Kesimpulan aja deh. Yang Ya. pertama, bahwa murid itu sampai kapanpun tetap murid. Ya. Santri sampai kapanpun tetap santri di hadapan gurunya, di hadapan kiainya, di hadapan abuya, di hadapan masyaikh-masyaikh-nya. Santri tetaplah santri. Maka sebagai santri, ta'zim, takrim itu harus diutamakan kepada guru-gurunya. Harus diutamakan kepada kiai-kiainya. Ingat, orang benar itu dicari. Orang yang akhlaknya benar itu dicari. Orang pintar banyak, tapi kadang-kadang nggak benar. Sudah merasa pintar, sama gurunya kalau kenal. Kita sebagai seorang santri, sebagai seorang murid, jadilah tetap murid di hadapan guru-gurunya. Jadilah tetap santri di hadapan kiai-kiainya semuanya. Ingat, suatu saat
kita yang akan menggantikan peran fungsi daripada tugas beliau semuanya. Dakwah tidak akan berhenti bahkan sampai usia kita berhenti. Benar nggak? Oke. Guru-guru kita dulu dakwah dan sampai akhir hayatnya beliau dakwah selesai, tapi dakwah tetap jalan terus tanpa henti. Ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kata Allah, kita ini umat yang terbaik selama kita menjalani dakwah. Sebagai santri kita dakwah, sebagai seorang guru kita dakwah, semuanya dakwah. Maka kalau dakwah, apa prinsipnya dakwah? 2. 1, memerintahkan kepada kebaikan. 2, mencegah kepada kemunkaran. Itu prinsip dakwah. Kalau 2 ini dijalanin, itu sama halnya kita melaksanakan dakwah meskipun kita bukan seorang penceramah. Karena dakwah itu bukan hanya di atas mimbar, dakwah itu bukan hanya di atas panggung, dakwah itu bukan hanya bersama audien, tapi dakwah itu berasal dari bahasa Arab, da'a yad'u da'watan. Dakwah artinya adalah mengajak kepada siapa? Mengajak, Ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita menjadi santri yang baik Amin. di hadapan guru-guru kita, Amin. di hadapan masyayikh kita, di Amin. hadapan kiai-kiai kita, dan insya Allah beliau ilmunya kita pakai dan itu menjadi amal jariah buat beliau, pahalanya ngalir bil khusus buat guru saya, murabi saya, yaitu Kiai Haji Abu Darda. Kita bacakan Fatihah, Pak Haji. Buat beliau, semoga beliau insya Allah Raudhah min riyadil jannah, makbarahnya, kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah, dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau insyaallah ditempatkan ma'wahu minal jannah, tempat kembalinya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ihdinas siratal. Demikian Pak Haji, insyaallah. Dan hadirin sekalian, closing statement dari saya untuk anak-anak murid dari Haji Abu Dada, rekan-rekan, serta handai tolan semuanya, mari kita berguru kepada orang-orang yang layak kita tauladani selain Rasulullah tentunya ya. Itu saja barangkali, karena Pak Haji Abu Dada itu boleh dikatakan sosok pemimpin yang rendah hati dan tidak pernah marah tadi di antaranya. Demikian barangkali hadirin sekalian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gubuk apung. Salam gubuk apung. Hal-hal yang terkait dengan pemasaran, Pak Kepala nanti bisa kerjasama. Kan bukan orang lain, tapi bangsa kita. Nah, salah satu yang pertama harus disosialisasikan adalah perlunya peran serta semua pihak. Mereka mungkin tidak tahu bahwa ada negara lain yang mengklaim itu. Iya, betul. Agar tahu bahwa itu milik kita, maka tugas kita ada mensosialisasikan aja oleh ini SMA Negeri apa? Dan saya Yeni. Nama saya Trihastuti Rahayuni. Gubuk apung. Dibantu dengan musik juga, biasanya juga kayak udah bisa fokus, belajarnya juga tenang, asik gitu, jadi kayak gak terlalu tetap. Oh enggak, jadi ada visual, editing, auditori. Nah kalau berarti kan ini maksudnya ke auditori ya, karena kamu bisa mendengar sambil belajar. Kalau kamu tersebut, mereka memiliki profesi yang berbeda-beda, sangat luar biasa kan dengan Bapak Yudi. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Yudi bagaimana cara Bapak Yudi mendidik ke-6 anaknya. Karena yang orang-orang dikenal karena merasa anaknya sudah diterima, begitu kan? Tenang juga mungkin banyak pikiran. Dari SMA 2 Cikarang Barat ini muncul dan ini jadi kebanggaan juga bagi kami di Dinas Pendidikan Provinsi. Ada 35 SMK BLUD, Pak. Apa itu? Yang sudah BLUD itu SMK 1 Kota Bekasi,
SMK. SMK 1 termasuk yang dekat di sini SMK 1 Cikarang Barat itu BLUD Pak. SMK. SMK Negeri 1. Oh, hadirin sekalian, ternyata ya Sudah BLUD. untuk seluruh Indonesia itu Begitulah ternyata kata SMA Pak yang Awan dari ingin Provinsi Jawa Barat. memasarkan Begitu produk juga bekerja saran sama dengan dari SMK yang Bapak sudah Dr. Asep BLUD. Sudarsono, Kepala KCD 3. Dan berikut ini adalah tanggapan Bupati Bekasi atau PLT Bupati Bekasi ketika diusulkan untuk menguruk sekolah. ini nih Pak, kalau kita jangan dibuang foto lagi. Ini kan lembah, saya minta itu. Jadi puing-puingnya jangan di sini, buang aja ke dalam lebih bagus kan, biar nanti langsung bangun. Gitu. Ini puing dari mana? Warga di sini kalau nggak bangun itu kan membongkar, puingnya dibuang ke sini. Tapi kan kalau orang mending membersih kan, bekas bangunan di tembok-tembok itu lebih baik dibuang ke sana. Ini kan nyampur Pak. Terutama kalau habis hujan Pak. Habis hujan Pak. Dan malam hari. Kalau lagi belajar, kalau musim hujan aja. Kalau nggak musim hujan enggak. Assalamualaikum. Dengan menghadirkan Bupati Bekasi menghasilkan pengurugan dan